Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Kami dari gelombang 3 Angkatan 19, kelompok 1 yang beranggotakan satu, yaitu saya Andrian Bagustiawan. Saya dari Kantah Kabupaten Tegal. Kemudian yang kedua adalah Mbak Novi. Monggo, perkenalan. Baik, nama saya Novi Nur Cahya dari Kantah Kabupaten Suma. Selanjutnya Mbak Nisa. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Anissa Alifah dari Kantah Kabupaten Suma. Selanjutnya silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Fuad Hasan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal. Selanjutnya ke Mas Bang. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Bangun Syahidi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Adrian. Baik, itu tadi anggota kami kelompok 1B. Di sini kami pada hari ini Selasa 5 Juli 2022 mendapatkan satu tugas yaitu tentang studi kasus di mana kami disuruh untuk menampilkan dua video tentang best practice dan best practice mengenai penerapan substansi mata pelatihan manajemen ASN dan smart ASN yang kemudian kami diskusikan dengan kelompok ini. Kami sudah menemukan dua video, yaitu tentang best practice dan best practice. Saya minta tolong untuk Mbak Novi untuk share konten untuk video tersebut ya Mbak. Terima kasih. Ya baik Mas, mohon izin share screen teman-teman. Pegawai Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Lebak tertangkap tangan lakukan pungutan liar. Polisi menetapkan 2 orang tersangka dan menyita uang jutaan rupiah. Operasi tangkap tangan yang dilakukan jajaran Direktorat Kriminal Khusus Polda Banten ini dilakukan di kantor BPN Kabupaten Lebak Senin malam. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, polisi mengamankan 4 orang pegawai BPN dan 1 orang kepala desa. OTT dilakukan terkait dugaan pungutan liar yang dilakukan oknum pegawai BPN terkait pengurusan sertifikat tanah. Setelah melakukan penyelidikan, polisi akhirnya menetapkan 2 orang tersangka, yakni RY dan PR yang merupakan pegawai BPN. Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan uang sebesar 36 juta rupiah yang sudah dibagi ke dalam 3 amplop. Mereka diketahui meminta sejumlah uang terkait pengurusan lahan seluas 30 hektar yang berada di Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak. Untuk mempercepat pengurusan, pelaku meminta uang sebesar Rp8.000 per meter persegi. Saat ini, petugas kepolisian masih melakukan pengembangan untuk mengetahui kemana uang tersebut diberikan. Pak, yang ditangkap kan 5 orang, 2 ditetapkan tersangka, 3-nya lagi seperti apa nih Pak? Sementara masih saksi, masih menunggu proses pengembangan penyidikan. Yang 2 sudah tercukupi alat bukti, kita tetapkan tersangka. Yang lainnya tidak menutup kemungkinan apabila tersangka lain kita akan jerat juga dengan perkara ini. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang tentang dugaan tindak pidana korupsi dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun. Iman Santosa melaporkan untuk NET. Segera sertifikatkan bidang tanah Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Jalan Tegar Beriman, Pakansari, Cibinong. Anda akan diarahkan untuk memilih proses pelayanan. Apakah pemohon langsung atau pemohon yang dikuasakan? Kemudian, pemohon menunggu di tempat duduk untuk dipanggil oleh petugas loket. Pemohon dipanggil oleh petugas loket untuk verifikasi berkas. Petugas kemudian akan memanggil pemohon sesuai dengan nomor antrian. Pemohon menyerahkan berkas-berkas kepada petugas loket. Petugas akan memeriksa kelengkapan berkas milik pemohon. Bila berkas sudah lengkap, petugas akan menyerahkan berkas untuk didaftarkan di aplikasi KKP. Dan pemohon menunggu pencetakan tanda terima dan SPS sebagai kwitansi pemohon mengambil resi pendaftaran. Bila tanda terima dokumen dan SPS sudah selesai dicetak, petugas loket akan memanggil kembali pemohon dan memberikan tanda terima dan SPS untuk segera dilakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan oleh pemohon melalui 2 cara, yaitu melalui teller bank yang ada di lokasi atau melalui ATM terdekat. Setelah pemohon melakukan transaksi di bank atau ATM, maka tanda bukti pembayaran diserahkan kembali ke petugas loket. Kemudian, petugas loket akan mempersilahkan pemohon untuk menunggu notifikasi melalui SMS bila sertifikat sudah selesai. Jadi, jangan lupa untuk mencantumkan nomor handphone aktif Anda untuk memudahkan notifikasi SMS. Setelah sertifikat selesai, pemohon akan mendapatkan notifikasi melalui SMS.
dan mempersilahkan pemohon untuk mengambil sertifikat di kantor BPN. Ternyata mudah ya buat sertifikat. Memang mudah. Segera sertifikatkan bidang tanah Anda ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. ATR BPN kini lebih baik. ATR BPN maju dan modern. Baik, terima kasih Mbak Novi atas videonya. Di sini kami mengambil 2 video tersebut yang bad practice itu tentang OTT yang dilakukan oleh jajaran Direktorat Kriminal Khusus Polda Banten dengan dugaan adanya pungli di Kantah Kabupaten Lebak, Banten. Di situ ada 4 orang dari BPN dan 1 orang yang terlibat, yaitu kepala desa sendiri, yang sudah ditetapkan hanya baru 2 tersangka, di mana dari orang BPN sendiri dan 3 tersangka lainnya itu masih dalam berstatus saksi. Dalam video tersebut, ada temuan uang sebanyak 36 juta yang dibagi dalam 3 amplop, di mana kemungkinan itu tentang sertifikat tanah yang luasnya 30 hektar, dan pungli tersebut 8.000 per meternya. Dalam hal tersebut disangkutkan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun. Kemudian yang kedua adalah tentang video best practice dari kami, yaitu tentang pelayanan Kantah Kabupaten Bogor yang dimana ada ajakan kepada masyarakat untuk mensertifikatkan tanah. Dari uraian video tersebut dijelaskan beberapa alur atau tahapan proses tentang bagaimana masyarakat bisa menyertifikatkan tanahnya dengan penjelasan yang ada pada video tersebut. Kemudian untuk tanggapan saya lemparkan ke yang pertama kepada Mbak Novi, silakan. Terima kasih kepada Mas Andrian untuk kesempatannya. Di sini saya akan mengomentari video yang pertama mengenai back practice. Dari video bisa dilihat terdapat oknum ASN BPN di Kabupaten Lebak yang melakukan pungli. Pungli tersebut dilakukan untuk mempercepat pengurusan sertifikat tanah. Seorang ASN memiliki kewajiban untuk melakukan tanggung jawab terhadap tugasnya. Seharusnya dia juga harus berintegritas. Bisa kita lihat, oknum pegawai BPN yang terjaring OTT KPK merupakan salah satu contoh yang buruk dalam penerapan manajemen ASN. Sebagaimana yang kita ketahui, ASN sebagai seorang pelayan publik harus memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai dengan SOP yang ada. Namun dalam video tersebut, oknum BPN malah melakukan hal yang sangat buruk, yang sangat bertentangan dengan fungsi ASN sebagai pelayan publik, karena tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan berkualitas. Serta tindakan tersebut tidak sesuai dengan kode etik dan kode perilaku ASN, sehingga membuat citra buruk ASN. Terima kasih, mungkin itu sedikit pendapat dari saya. Akan dilanjutkan sama teman-teman yang lain. Monggo, Mas Bangun mungkin langsung menambahkan. Mas Bangun di unmute dulu, Mas. Oh ya, terima kasih. Untuk tanggapan dari saya ingin membahas mengenai tentang metode manajemen ASN, yaitu terkait tentang sistem perekrutannya. Dari saya pribadi, mungkin untuk kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak yang terdapat kasus korupsi, dan dibandingkan dengan di kasus yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, di mana mereka melakukan pelayanan dengan sangat baik dan menjunjung tinggi profesionalitas, saya ingin mengerti sistem, yaitu tentang manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang. Jadi di situ lebih ada keprofesionalitas dari para antar sesama pegawai BPN, tidak yang hanya, mohon maaf, maksud saya kayak ada hubungan kekeluargaan di dalam, atau sehingga saling tidak menjunjung tinggi nilai profesionalitas. Baik, Mas Adrian.
Baik, terima kasih Mas Bangun mengomentari tentang bad practice-nya. Kemudian teman-teman lain ada yang mau mengomentari? Mbak Anissa mungkin bad practice atau best practice-nya, silahkan. Baik, terima kasih Mas Andrian. Saya akan menanggapi tentang bad practice-nya, yaitu bahwa pegawai BPN tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, terutama melanggar pasal 23 tentang kewajiban pegawai ASN, yaitu tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian juga pegawai BPN tersebut tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Kemudian juga pegawai BPN tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Saya juga akan menanggapi best practice-nya tentang pelayanan di kantor pertanahan, di mana di kantor pertanahan tersebut telah melaksanakan fungsi, tugas, dan peran ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, terutama pada pasal 10, yaitu pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Kemudian juga telah melaksanakan pasal 11 poin B tentang memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, Mas. Ya, selanjutnya Mas Fuad ya, silakan untuk bad practice dan best practice-nya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Andrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanggapi mengenai video pertama berkaitan dengan bad practice ya. Jika kita menilik dari sudut pandang yang luas, ini termasuk ke dalam isu-isu kontemporer mengenai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sejatinya praktik tersebut harus dihindari oleh setiap pegawai, khususnya pegawai Kementerian ATR BPN, karena kita dituntut untuk menjadi PNS yang profesional. PNS yang profesional itu apa? PNS yang profesional itu berupa, pertama, mengambil tanggung jawab, kedua, menunjukkan sikap mental positif, ketiga, mengutamakan keprimaan, keempat, menunjukkan kompetensi, dan yang terakhir, memegang teguh kode etik. Sedangkan untuk video kedua menjelaskan bagaimana pelayanan pertanahan di kantor pertanahan Kabupaten Bogor. Pelayanan yang diberikan sangat memuaskan bagi para pemohon. Ini merupakan salah satu bentuk penerapan nilai-nilai manajemen ASN yang berkaitan dengan kode etik dan kode perilaku ASN seperti pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Itu saja pendapat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Andri. Baik, terima kasih teman-teman untuk tanggapan-tanggapan tentang video yang buruk, praktik yang buruk, dan praktik yang terbaik tadi yang sudah kita tayangkan bersama tadi, yang sudah kita komentari bersama-sama. Sekian dari kelompok kami yang bisa kami utarakan, paparkan di tugas lasar hari ini, tanggal 5 Juli 2022. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang baik saya sengaja maupun tidak. Kami mewakili kelompok 1B mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore.